Ya, masih bingung mencari destinasi menarik yang penuh edukasi, tempat wisata Lebah Madu Pramuka bisa jadi pilihan. Ya, di tempat ini Anda... Taman Wisata Lebah Madu Pramuka berlokasi di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Di tempat ini Anda bisa menggali lebih dalam bagaimana kehidupan sang lebah dan manfaatnya bagi lingkungan dan tentunya bagi manusia. Taman Wisata Lebah Madu Pramuka dahulunya bernama Pusat Perlebahan Apriari Pramuka yang didirikan atas gagasan Sekjen Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang ingin menerapkan kegiatan peternakan lebah secara modern di Indonesia pada tahun 1970. Lalu kemudian pada tanggal 5 Januari 2005, Pusat Perlebahan Apriari Pramuka resmi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Madu Pramuka. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya yang berkelompok dan berkoloni, di mana keberadaan lebah ini memiliki fungsi dan manfaat yang baik bagi alam maupun manusia. Lebah di alam berfungsi penting sebagai serangga penyerbuk utama. Kesukaannya akan nektar dan serbuk sari membantu tumbuhan untuk melakukan penyerbukan silang dan penyebaran serbuk sari. Sedangkan manfaat lebah bagi manusia yaitu sebagai terapi bagi kesehatan dan dari hasil madunya mengandung nutrisi yang tinggi. Polen itu adalah sumber protein bagi sang ratunya. Nah, ini nampaknya sudah disimpan banyak di dalam sarang nih. Wow, yang kuning-kuning ini iya, ya? betul. Nanti dia habis sendiri dibersihkan lagi juga gitu. Polen ini bermanfaat nggak sih Pak kalau misalnya untuk manusia? Oh, bermanfaat sekali. Itu untuk menyuburkan kandungan, membantu ya. Oh, gitu. begitu. Iya, makanya kalau dikasih polen ini ratunya subur. Oh, ini Iya. polennya ini tergantung dari jenis bunga yang dia dapatkan atau bagaimana? Pokoknya bunga yang dia suka. Mau warnanya kuning, mau merah, makanya ini ada beraneka ragam tuh. Ada yang kemerahan, ada yang kuning, ada yang putih gitu. Oh, iya. Yang penting dia suka gitu. Ya. Penuh banget ya Pak ya di sini Iya. ya? Makanya sisiran pertama pasti banyak kalau sisiran pertama. Kenapa yang dekat tuh, Pak? pintu. Karena dia nyimpannya kayak yang lebih cepat dekat pintu. Nggak mungkin dia ke tengah-tengah. Nah, caranya nanti supaya rata, kita sendiri yang oplos. Jadi sarangnya ini yang udah penuh dia taruh di tengah, nanti yang pinggir yang kosong biar diisi lagi. Jadi merata. Nanti ratunya itu nyebrang kemana-mana sisiran itu bisa memakan polen gitu. Iya. Selain mendapatkan pengetahuan mengenai kehidupan lebah, pengunjung juga dapat menikmati lezatnya madu dan mencicipi madu langsung dari sarang lebahnya. Tempat wisata edukasi ini baik bagi anak-anak sekolah dan masyarakat umum, di mana untuk memperoleh pengetahuan kehidupan lebah serta mencintai alam dan lingkungan sekitar. Tim Liputan, The ITV. Kesenian tradisional barongsai menjadi bagian tradisi masyarakat Tionghoa yang lekat dengan cerita rakyat. Ya, salah satu yayasan yang masih fokus melestarikan seni tradisional barongsai adalah Yayasan Dharma Cinta Kasih. Seperti apa eksistensinya? Berikut liputannya. Tarian singa atau yang biasa dikenal dengan barongsai adalah seni tradisional Tiongkok yang ada sejak ribuan tahun lalu. Pada abad ke-17, kesenian tradisional ini masuk ke Indonesia bersama para imigran dari Tiongkok Selatan. Pada bulan Juni 2006, Yayasan Dharma Cinta Kasih atau DCK mulai berdiri. Yayasan ini adalah salah satu yayasan sosial yang fokus dalam mengembangkan fasilitas sasana dan tempat berlatih barongsai. Hingga saat ini puluhan penghargaan dan piala berhasil dikantongi oleh Yayasan DCK Lion Dance, mulai dari event nasional hingga internasional, salah satunya juara 6 kejuaraan barongsai di Malaysia. Yayasan Dharma Cinta Kasih ini kami dirikan karena kami itu pengen membantu ya dengan cinta kasih. Nah, pada awalnya kita sampai sekarang kita bergerak dalam bidang sosial. Misalnya ada bencana alam dulu di Bengkulu. Nah, kita ikut partisipasi, turun langsung, membagikan langsung. Ada bencana alam di Aceh, kita turun, di Nias kita turun, di Padang kita turun. Tetapi kan tidak selalu bencana alam. Akhirnya saya berpikir dan menyarankan, kebetulan posisi saya di yayasan ini adalah penasehat. Kenapa enggak kita dirikan barongsai? Dalam seni barongsai terdapat dua kategori, yaitu barongsai tonggak dan barongsai lantai. Sejak awal berdiri, Yayasan DCK fokus pada pelatihan barongsai lantai. Untuk kategori barongsai lantai, selain teknik dan gerakan, penguasaan ekspresi barongsai sangat penting. Pemain harus mampu menghadirkan ekspresi yang hidup, seperti ekspresi tidur, ragu-ragu, ekspresi penasaran, marah, dan takut. Dalam barongsai lantai itu yang paling sulit adalah ekspresi. Kenapa saya bilang ekspresi itu sulit? Karena ekspresi adalah menghidupkan benda mati.
Nah, menghidupkan benda mati di sini maksud saya adalah barongsai yang kita lihat ini termasuk kategori benda mati. Saya sebagai pemain main ke dalam, saya adalah benda bergerak hidup. Jadi susahnya adalah ketika benda hidup di dalam harus bisa membuat benda mati ini kelihatan hidup dari luar. Supaya orang lihat bagus, orang lihat ekspresi itu dari si barongsai, bukan dari si pemain yang di dalam. Tim Liputan, Dai TV. Julukan kota Tiongkok kecil untuk kota Lasem di Jawa Tengah tercermin dari produk keseniannya. Ya, pasalnya kain batik yang dihasilkan dari kota Lasem sangat kental mengandung unsur kebudayaan Tiongkok. Kain batik Lasem yang menjadi ciri khas kesenian Jawa Tengah menjadi lebih kaya dengan adanya sentuhan kebudayaan Tiongkok di dalamnya. Pasalnya, di dalam kain batik yang dihasilkan atas tangan-tangan terampil pengrajin batik, tertuang aksara bahasa Mandarin, ataupun berlukiskan gambar-gambar bernuansa Tiongkok. Keunikan batik Lasem ini bisa terlihat dari motif batik yang identik dengan bunga-bunga ataupun hewan-hewan yang berasal dari negeri tirai bambu, seperti bunga seruni, bunga teratai, kelelawar, kura-kura, burung phoenix, dan naga. Sigit Wicaksono adalah salah satu pengusaha batik tertua yang ada di Lasem. Menurut Sigit, motif Tiongkok tidak hanya dipandang sebagai ciri khas batik Lasem, tetapi juga harus dipahami filosofinya yang melambangkan sumber rezeki, kelembutan, dan kegagahan gender manusia. Pada batik Cina selalu ada gambarnya kelelawar. Kelelawar itu bahasa Tionghoanya bianfu. Lah rezeki itu bahasa Tionghoanya fuji. Jadi ada dua kata yang fu. Lah naga itu di kelenteng-kelenteng atau di apa-apa mesti ada gambarnya naga, atau di hiasan-hiasan dinding. Naga itu satu simbol dari keperkasaan orang laki-laki. Orang perempuan burung hong, phoenix. Yaitu lambang kecantikan dan kehalusan orang perempuan. Jadi selalu kalau pada hiasan dinding itu selalu ada gambar-gambar dari naga dan burung hong. Jadi sudah merupakan infiltrasi dari budaya Cina yang masuk ke batik Jawa. Motif batik yang syarat dengan kebudayaan Tiongkok ini identik dengan warna merah yang khas, yaitu warna merah darah ayam atau merah getih pitik. Menurut Sigit, ahli pewarnaan dari Jepang pernah meneliti warna merah batik khas Lasem ini yang belum pernah ditemukan pada batik daerah lainnya. Sumber air yang keluar dari tanah Lasem ini mengandung suatu mineral. Kalau dipersenyawakan dengan cat-cat batik ini dapat menghasilkan warna secemerlang itu. Karena motifnya yang indah, harga satu kain Lasem biasanya lebih mahal. Untuk selembar kain berukuran 2,4 x 1,15 meter adalah 300.000 ke atas. Meski demikian, harga tidak menyurutkan pecinta kain batik untuk datang dan berburu kain batik Lasem yang berbeda dengan daerah lainnya. Karena batik Lasem ini kan ada ciri khasnya khusus dari warna-warnanya itu. Jadi kita rasa ya untuk menambah koleksi lah gitu, kita harus punya batik Lasem juga. Dona Puspita, Budi Tomo, Dai TV. Sekian perjumpaan kita hari ini, saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindodai_tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.